Puji nama Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita ada di tempat ini di minggu yang kedua di bulan Juli, bahkan hari ini hari terakhir ya, di mana libur anak sekolah, dan juga besok akan mulai kembali beraktivitas sekolah seperti biasa. Amin. Ya, saya berdoa biarlah anak-anak sekolah semua diberkati Tuhan. Amin. Jadi anak-anak yang diberkati, jadi anak-anak yang luar biasa. Jadi anak yang takut sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang cinta mati-matian kepada Yesus. Haleluya. Baik semua ya. Ya, pada pagi hari ini saya akan berusaha untuk sampaikan visi Tuhan ya, bulan Juli ini, apa yang saya dapat semuanya, apa yang saya renungkan ya, apa yang Pak Niko sampaikan buat kami para pengerja. Bahkan waktu itu saya hadir di Sentul untuk dengarkan visi Tuhan ini. Saya berusaha supaya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Amin. Biarlah jemaat GB Holy menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa, yang berjalan sesuai dengan visi Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah pada Yesus. Haleluya semua ya. Baik ya. Pagi hari ini semuanya, karena istri belum pulang ya, dimana ntar siang pesawatnya, jadi saya belum hendak bikin PowerPoint semua ya. Jadi selama ini ketahuan Pak Gem yang bikin PowerPointnya istri. Haleluya. Ya baik semua ya. Inilah kita nih hidup ini ya, namanya dua jadi satu semua ya. Amin. Amin. Dia saling menopang, saling mendukung satu yang lain semua ya. Jadi hidup ini ya, kalau ditinggal istri bingung juga semua. Ya, selama 1 minggu ini bujang ya. Tapi tetap jaga kekudusan ya. Jangan sampai kita hidupnya ngaco ya. Tapi makanya saya bilang kepada yang suami istri, berbahagialah. Amin. Tetap saya katakan sampai maut yang memisahkan kita. Amin. Amin. Tetap setia sama istri, setia sama suami, biarlah keluarga kita terus jadi berkat. Amin. Baik semua ya. Pada pagi hari ini ya, saya diingatkan bagi semua ya, visi dari Gembala Sidang kita Pak Niko. Pak Niko sampaikan, dikatakan sesungguhnya memasuki tahun 2024 dikatakan adalah tahun bangkit jadi teranglah semua ya. Jadi sepanjang tahun 2024 ini pesan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan yang beribadah di wadah GBI Naungan yang namanya Gatot Subroto, terutama kita cabangnya yaitu GB Holy. Ini visi Tuhan bahwa tahun bangkit jadi teranglah. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, kita harus bangkit. Amin. Amin. Bangkit semua. Pak Pendeta, keadaan dunia tidak semakin baik, ekonomi sehari-hari susah. Bahkan ada ngomong sama saya, Pak, usaha saya turun 50%. Ada dibilang, dia buka toko, omsetnya turun 30%, ada 20% semua. Satu hal bagi semua. Kalau sampai kita sebagai anak-anak Tuhan semua, kita lihat keadaan begini semua, kita nggak bisa ngapa-ngapain semua. Saya bilang enggak, membuat kita lebih baik juga. Kalau kita tidak semangat semua, bahkan penghasilan kita akan semakin menurun. Ya, kenapa kita harus enggak bangkit semua? Waktu kita sebagai anak-anak Tuhan kita bangkit semua, kita ada roh, amin. Roh Tuhan bersama dengan kita akan menyala-nyala semua. Walaupun hari ini saya dapat 100.000, puji Tuhan, amin. Walaupun orang dapat 1 juta satu hari, tapi kalau dia sungut-sungut, tidak mengucap syukur, saya percaya berkat itu nggak jadi berkat dalam kehidupannya semua. Tapi kalau satu orang waktu dapat jitbakcian satu hari, dia bersyukur sama Tuhan, saya percaya melalui jitbakcian itu akan menjadi berkat buat kehidupan kita. Amin semua. Makanya harus bangkit. Bahkan waktu kita bangkit, tadi katakan kita harus yang namanya jadi terang semua. Orang lihat, kok begini ya, keadaan dunia tidak semakin baik, keadaan ekonomi tidak semakin baik. Tetapi kenapa orang Kristen ini semangat? Kenapa orang jemaat GB Holy ini luar biasa? Sehingga melalui kehidupan kita menerangi dunia yang sedang mengalami kegelapan, sedang mengalami keterpurukan ini semua. Amin. Kita rindu semua anak-anak Tuhan. Ayo jadi teranglah semua. Katakan kanan kiri, bangkit bro. Ya, jadi teranglah. Amin. Ini yang Tuhan mau atas kehidupan kita hari-hari semua. Mari kita lihat firman Tuhan di kitab Yesaya 60 ayat 2 sampai dengan 3. Multimedia bisa bantu saya, kitab Yesaya 60 ayat 2 sampai dengan 3. Ini ayat ya. Yesaya 60 ayat 2 sampai 3.
Gembala sidang kita Bapak Ibu saya sampaikan ayat ini semua ya. Dikatakan begini, sebab sesungguhnya dikatakan kegelapan menutupi bumi. Hari-hari ini kegelapan sedang menutupi bumi. Mungkin perekonomian, perdagangan, pertambangan, ya gelap seolah-olah. Menutupi yang namanya bumi. Dikatakan ya. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kemarin waktu saya diajak jemaat makan, dia tahu saya sendiri semua ya. Pak, yuk kita pergi makan. Sebentar ya, saya kuliah dulu. Saya kuliah dulu kan, saya sekarang ikut kuliah online semuanya setiap hari Sabtu. Jadi makanya jam 8.30 sampai jam 12 siang saya kuliah dulu semua ya. Singkat cerita kami makan, ketemulah ada satu pengusaha semua. Beliau ini sering kurang pergi yang namanya ke Melbourne semua. Dia bilang keadaan di sana pun dia bilang lagi resesi juga. Sekali makan dibilang di food court itu dibilang $20 semua. Ya, kalau $20 semua dikali 12.000, saya tanya $1 Australia itu berapa? 12.000 kurang lebih. Itu sekali makan 240.000 semua. Kalau dia 5 orang 1 juta lebih dia habis uang sekali makan. Kalau makan siang, makan malam, 1 hari dia habis mengeluarkan uang bisa 2 sampai 3 juta untuk makan aja. Belum minum. Mereka sedang mengalami yang namanya resesi. Bangsa-bangsa sedang mengalami yang namanya kekelaman semua. Pendapatan besar di sana dikatakan, tapi biaya hidup besar juga. Kita masih bersyukur semua, makan songsoi masih siban ya, siban. Ya. 1 hari kalau kita 5 orang 4 cian semua. Dia 4 cian. Di sana sekali makan 5 orang 1 juta lebih. Ya. Lanjut semua ya. Tetapi dikatakan terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ingat, terang Tuhan terbit atas kita. Amin. Artinya Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Supaya kita menerangi dunia yang penuh kegelapan ini. Lanjut semuanya karena waktu ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun. Ingat ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu semua. Melalui terang kita ini Bapak semua. Orang-orang akan datang. Ya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Amin. Karena apa? Kita mencerminkan, menerangi yang namanya Kristus. Amin. Makanya semua, saya katakan semua hidup kita enggak hebat semua. Hidup kita enggak hebat, hidup kita enggak luar biasa, tapi Tuhan yang ada pada kita nih yang hebat. Amin. Makanya kita sadar Tuhan kita Tuhan yang hebat semua. Mari semua, ya. Biarlah kita mau menerangi dunia yang penuh kegelapan ini. Karena Yesus bersama dengan kita. Kita harus terangi dunia ini semua. Sehingga melalui kehidupan kita ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang mengerti kata amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah pada Yesus. Haleluya semua. Lanjut semua ya. Makanya semua saya garis bawahi kata terang ini semua. Kita menerangi dunia. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya sama Tuhan semua. Kalau kita renungkan baik-baik kata terang ini semua. Ini sebagai gaya hidup kita orang Kristen. Amin. Makanya visi di bulan Juli ini saya kasih tema dengan tema gaya hidup orang percaya. Siapa di sini orang percaya semua? Coba lambaikan tangannya. Kita semua adalah orang percaya sama Tuhan semua. Amin. Kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini semua. Ya, divisi di bulan Juli ini kita harus memiliki gaya hidup, ya, gaya hidup orang Kristen, gaya hidup orang percaya semua. Amin. Saya sangat yakin semua, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya sama Tuhan semua, kalau kita hidup, kita bangkit dan jadi terang lalu semua, maka kita akan memiliki gaya hidup, ya, gaya hidup apa? Gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia. Amin. Amin semua. Kalau kita bangkit dan jadi terang semua, maka gaya hidup kita akan beda dengan orang-orang yang tidak percaya semua. Amin. Beda semua. Kenapa? Waktu keadaan dunia tidak baik, keadaan ekonomi tidak baik, tetap kita sukacita. Amin. Tetap kita bersyukur sama Tuhan semua. Ada amin semua?
Ya, jangan sampai keadaan dunia semakin baik tetap kita stres. Saya bilang begini, kita stres tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang ada semua, hidup kita akan semakin hancur. Amin. Kemarin saya ada ketemu jemaat semua. Saya sharing sama dia. Kamu pikirkan juga, apakah bisa datang tiba-tiba dari langit turun duit 5 miliar? Tidak mungkin. Lebih baik kita bersyukur. Orang hadapi, semua orang mengalami hal seperti ini. Amin. Seluruh dunia global semua. Bukan hanya kita aja, semua orang hadapi. Kita mau protes apa sama Tuhan? Mari belajar, saya katakan, bersyukur. Kalau kita hidup, kita sama dengan orang dunia semua. Apa kata orang semua? Amin. Makanya gaya hidup kita orang percaya nih harus berbeda semua. Amin. Makanya pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama ya, melalui firman Tuhan semuanya kita belajar dari cara hidup jemaat mula-mula. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula ini sebagai orang percaya sama Tuhan semua. Sehingga melalui kehidupan mereka semua, ya, mereka disukai oleh semua orang semua. Ini yang luar biasa semua. Kita akan belajar bersama-sama. Jemaat mula-mula ini semua, waktu mereka mengenal Tuhan Yesus semua, cara hidup mereka berubah. Cara hidup mereka benar-benar bangkit jadi terang. Sehingga kehidupan mereka mencerminkan Kristus semua. Sehingga semua disukai oleh semua orang. Kita akan belajar bersama-sama. Yang mau belajar katakan amin. 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 Ayo kita buka firman Tuhan semua ya. Kita lihat di kitab Kisah Para Rasul 2. Ya, ini ayat sering kita baca. Biasanya kalau habis masa-masa Pentakosta semuanya, hari Pentakosta ini kita sering baca ayat ini. Bahkan kemarin pun ibadah kedua saya sudah baca ayat ini semua ya. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Ya, saya baca aja dengan cepat semua ya. Perikopnya cara hidup jemaat mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, kata begini, sambil memuji Allah, ingat, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan semua. Saya suka sekali dengan kata-kata yang dikatakan begini, dan mereka disukai semua orang semua. Ini jemaat mula-mula ini. Yang menjadi pertanyaan buat kita, kenapa mereka disukai sama semua orang? Amin. Ada hal yang luar biasa semua. Ya, contoh semuanya. Kenapa sih orang suka sama saya nih? Pasti ada nilai plusnya. Setuju nggak? Pasti ada nilai lebihnya orang lihat semua. Makanya kita disukai sama semua orang. Saya percaya semua. Ya, saya renungkan baik-baik semua. Jemaat mula-mula ini semua. Mereka memiliki gaya hidup yang beda. Amin. Sebagai orang percaya dia memiliki gaya hidup yang berbeda. Mereka menunjukkan yang namanya kualitas hidup yang berbeda. Sekalipun dalam keadaan situasi yang gak baik. Walaupun keadaan situasi yang tertekan semua. Tapi ingat semua. Keberadaan jemaat mula-mula ini. Mereka menjadi saksinya Tuhan semua. Amin. Seperti mungkin sekarang ini. Keadaan ekonomi sudah semakin baik. Ya. Keadaan apa? Keadaan perdagangan sudah semakin baik. Keadaan apapun sudah semakin baik.
Kita mengalami tekanan semua. Tapi ingat semua, hidup mereka semua tetap yang namanya jadi berkat semua. Melalui keberadaan mereka, mereka menjadi saksinya Tuhan semua. Makanya ayat Kisah Rasul 2 ayat 47b dikatakan, mereka disukai semua orang semua. Karena keberadaan mereka ini semua jadi berkat. Gaya hidup mereka ini beda semua. Amin. Saya renungkan semua ya. Dari kitab Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini semua. Kita ada akan belajar bersama-sama dari ayat ini semua ya. Bagaimana gaya hidup orang percaya yang dikehendaki atau disukai oleh Tuhan semua. Bagaimana dikatakan gaya hidup orang percaya yang dikehendaki atau disukai sama Tuhan. Ya, saya catat semua dari ayat ini semua, dari Kisah Rasul 2 ayat 41-47 ini. Ada 3 gambaran, saya ulangin. Ada 3 gambaran gaya hidup orang percaya yang dikehendaki atau disukai Tuhan semua. Yang mau belajar sama-sama katakan amin. Amin. Kita mau belajar sama-sama semua. Supaya kehidupan kita ini semua ya disukai sama semua orang. Kalau Tuhan suka, pasti orang lain pun akan suka. Amin. Karena kita berkenan di depan Tuhan. Kita baca bersama-sama. Poin yang pertama, kita lihat ayat 41-nya. Ayat 41, ya Kisah Rasul 2 ayat 41 dan begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kita garis bawahi kata memberi dikatakan pada hari itu dikatakannya mereka memberi dirinya dibaptis. Saya renungkan semua. Ya. Dibaptis ini artinya semua. Ini melambangkan orang bertobat, pertobatan. Amin. Jadi poin yang pertama semua ya. Dikatakan ada 3 gambaran gaya hidup orang percaya ini yang dikehendaki atau disukai Tuhan. Yang pertama dikatakan hidup dalam pertobatan. Amin. Jadi jemaat mula-mula ini semua mereka selalu hidup dalam pertobatan. Makanya hidup dalam pertobatan ini penting sekali. Ada orang ngomong begini, Pak Pendeta saya kan udah kenal Yesus. Saya gak perlu bertobat lagi lah. Ingat semua. Pertobatan ini penting. Pertobatan langkah awal untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Pertobatan langkah awal untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Makanya semua pertobatan ini saya catat begini. Sebuah keharusan bagi semua orang. Ya. Pertobatan ini dikatakan sebuah keharusan bagi semua orang. Bukan hanya berlaku hanya buat orang yang jahat aja. Atau hanya orang berdosa aja. Pertobatan ini berlaku untuk semua orang semua. Termasuk kita udah percaya sama Yesus semua. Kenapa? Karena kita hidup ini gak lepas dari dosa. Amin. Tadi pagi semua bangun tidur mungkin. Ya, suami kita bangunin, gak bangun-bangun. Kesel, kithi. Dosa gak semua? Ya. Naik mobil semua. Nunggu lama di mobil kok gak masuk-masuk nih istri saya nih. Ya gak? Kesel lagi. Kithi. Dosa lagi semua. Amin. Amin. Bangun tidur bukannya disiapin kopi. Ya gak? Nyeduh sendiri sambil sungut-sungut. Dasar istri, capek saya punya istri gini. Kesel lagi semua. Dosa semua. Jangan bilang saya udah kenal Yesus, saya gak perlu bertobat. Makanya pertobatan ini semua, ya ini berlaku buat semua orang. Katakan semua orang semua. Mengapa semua? Karena pada umumnya manusia ini dilahirkan dalam dosa semua. Manusia dilahirkan dalam dosa, jadi kecenderungan mereka hidupnya selalu berbuat jahat. Ya. Pendeta sekalipun semua ada hatinya kadang-kadang jahat semua. Oh gereja sana kok bertumbuh ya.
Kenapa saya udah sekian tahun gereja aku, jemaat saya cuma gini-gini doang. Iri sama orang. Jadi pendeta sekalipun semua mereka berdosa. Makanya pada umumnya manusia dikatakan cenderung hatinya berbuat dosa semua. Makanya ada yang namanya dosa warisan. Ya, dosa warisan semua. Di mana dikatakan dibawa dari keturunan mereka semua. Ada dosa warisan semua. Sehingga dikatakan melalui keberadaan mereka, ya mereka sejak lahir selalu berbuat yang namanya dosa. Dari kecil mereka sudah berbuat dosa semua. Makanya ada dosa warisan semua. Ini ada ayatnya semua, kita lihat. Kitab Roma 5 ayat 12. Kitab Roma 5 ayat 12, makasih Tuhan Yesus. Haleluya, kitab Roma 5 ayat 12, dengan begini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ingat, dosa dimulai oleh Adam dan Hawa. Ya, mereka mulai jatuh dari dosa sampai kepada kita ini semua. Dikatakan dimulai dari satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ya, kepada semua orang. Dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang dikatakan telah berbuat dosa. Alkitab dengan jelas dikatakan semua orang telah berbuat dosa semua. Makanya semua saya katakan hidup dalam pertobatan ini penting sekali. Ya, Tuhan rindu kita hidup dalam pertobatan semua. Supaya kita sadar, Tuhan ampuni saya Tuhan. Makanya waktu kita mau tidur, kadang-kadang kita doa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Sepanjang hari ini mungkin saya ada salah Tuhan. Saya tadi kesel sama istri saya. Tadi mungkin saya kerja Tuhan, saya kesel sama majikan, bos saya Tuhan. Saya di jalan tadi Tuhan saya maki-maki orang, ampuni saya Tuhan. Koreksi diri kita semua. Amin. Bahkan kadang-kadang waktu kita melakukan dosa, saat itu juga kita bertobat. Makanya kita butuh dalam hidup dalam pertobatan semua. Itu yang Tuhan mau. Amin. Tapi untuk hidup dalam pertobatan ini semua, saya kata memang tidak gampang. Kadang-kadang manusia ini dasarnya suka berbuat dosa semua. Merasa udah biasa. Ya tidak apa-apalah, bohong dikit-dikit, cincailah. Cincai bocah itu kan. Ya, tidak apa-apalah dosa dikit-dikit. Ingat semua, kita harus berusaha hidup dalam kebenaran semua. Amin. Kalau salah cepat bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Jangan lakukan lagi, usaha jangan lakukan lagi. Tuhan mampukan saya, kuatkan saya Tuhan. Untuk saya enggak bohong, untuk saya enggak iri sama orang. Untuk saya enggak yang namanya kithi sama orang. Enggak baper. Jangan dikit baper. Ya, dikit dendam sama orang, nggak mau mengampuni. Sampai mati Pak Pendeta saya nggak ampuni dia. Kejam kali kau semua. Ya, ntar Yesus nggak ngampunin kau loh. Amin. Jangan begitu. Mari kita belajar bertobat. Tuhan, mampukan saya Tuhan, kuatkan saya untuk saya bisa mengampuni si A ini. Untuk mengampuni si B ini. Tapi dia udah nyakitin saya Tuhan, gimana caranya? Minta sama Tuhan, siapa Tuhan akan memampukan kita. Amin. Yang kita sadar, Tuhan saya mau bertobat. Makanya pesan saya sebagai hamba Tuhan, selagi ada kesempatan semua, jangan pernah tunda-tunda. Amin. Jangan pernah tunda-tunda. Kalau sadar itu salah, cepat bertobat. Amin. Jangan pernah tunda-tunda waktu bertobat semua. Entarlah Pak Pendeta, kalau kita masih hidup di dunia, ya saya mau mengalami mau merasakan masa muda saya juga dong, nikmatin dunia ini. Entarlah tunggu saya usia 60 tahun ke atas lah baru bertobat. Saya mau kasih tahu semua. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kita nggak tahu kapan dipanggil sama Tuhan. Ada amin? Kita nggak tahu. Kalau sadar kita banyak dosa, ada salah, cepat bertobat. Jangan tunda-tunda. Katakan jangan tunda-tunda. Ya, sekarang waktunya kita bertobat. Amin. Sekarang waktunya kita benar-benar mau berubah semua. Karena ingat, Tuhan Yesus sangat mengecam orang-orang yang tidak bertobat semua. Bahkan kalau kita baca, celakalah kamu, Alkitab katakan. Saat kita nggak bertobat, Tuhan katakan celakalah. Tuhan mengecam orang-orang yang nggak bertobat.
Bahkan saya tulis semuanya di quote gini. Hidup tanpa pertobatan hanya akan menuntun seseorang kepada kehancuran. Amin. Orang hidupnya nggak bertobat semua akan menuntun hidupnya pada kehancuran semua. Yang mengerti kata amin semua. Contoh nih, ya, maaf semuanya para suami-suami ini suka berzinah, selingkuh. Enak, ya, tetapi semua ingat itu kan membuat hancur keluarga kita. Maka kita nggak tahu menyebabnya memang sakit penyakit yang ada seluruh keluarga malu, penyakit AIDS akan menuntun seorang kepada kehancuran. Amin. Orang yang narkoba semua, enggak apa-apa lah Pak Pendeta buat iseng ngajak narkoba dikit enggak apa-apa. Siapa bilang? Akan membuat kita mengalami kehancuran, menuntun hidup kita kepada kehancuran semua. Dikit-dikit lama-lama ketagihan, ya, lama-lama seluruh harta kita jual habis. Hancur hidup kita. Yang ada apa? Overdosis, mati masuk neraka. Hancur itu semua. Makanya itu semua, jangan pernah main-main lagi akan dosa semua. Amin. Amin. Sebagai hamba Tuhan, sebagai Allah saya ingat kepada kita semua. Jangan main-main lagi hidup dalam kekristenan semua. Kita harus bertobat setiap hari. Amin. Jemaat mula-mula dia suka bertobat. Dia menyerahkan hidupnya untuk dibaptis semua. Mari semua, hari-hari kita hidup dalam pertobatan. Pak Pendeta saya sudah dibaptis. Bagaimana caranya? Ayo, periksa koreksi hidup kita ini. Kalau masih simpan dosa, secepat selesaikan. Jangan tunda-tunda lagi. Amin. Kalau punya istri simpanan, suami simpanan, ayo cepat bertobat. Amin. Tapi kalau deposito simpanan tidak apa-apa. Ya, senang istri. Ya, kalau depositonya banyak, ya banyak simpanan uang itu istri senang. Tapi kalau dosa, cepat akuin, cepat kita bertobat. Amin. Setiap hari kita harus bertobat semua. Jangan cuma seminggu sekali. Jangan setiap minggu doang di gereja bertobatnya. Tuhan ampun saya Tuhan. Setiap hari. Yang mengerti kata amin semua. Amin. Setiap hari kita mau bertobat. Waktu kita bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan semua. Saya percaya melalui kehidupan kita ini semua benar-benar hidup kita ini yang menghasilkan buah-buah pertobatan semua. Orang lihat, mungkin istri kita belum mengenal Yesus atau suami kita belum mengenal Yesus. Kita tidak perlu ngajak dia ke gereja, tapi melalui buah pertobatan kita ini, dilihat hasilnya. Benar loh istri saya nih, suami saya nih, semenjak ke gereja nih benar-benar berubah. Ya, yang tadi istri suka maki-maki suami, ya, suami mungkin suka yang namanya pulang malam, tidak pernah di rumah sama keluarga, nggak pernah dekat. Tapi setelah dia bertobat sungguh-sungguh, dihasilkan buah pertobatan semua. Lambat laun semua, melalui kehidupan kita ini, orang-orang sekitar kita juga akan melihat hasil buah pertobatan kita. Mereka juga akan datang kepada Yesus. Sehingga melalui kehidupan kita ini, kita disukai oleh semua orang semua. Yang mengerti kata amin semua. Beri tepuk tangan paling meriah pada Yesus semua. Jadi hari-hari ini pesan saya kepada kita semua, ayo hiduplah dalam pertobatan kita semua. Amin. Ingat, tidak ada yang hebat, tidak ada yang super semua. Saya sebagai hamba Tuhan pun saya koreksi diri saya ini. Amin. Saya koreksi semua. Ya, saya juga mau hidup dalam pertobatan. Amin. Bukan berarti firman ini hanya berlaku buat jemaat Tuhan, enggak, buat saya juga. Ingat, firman ini pedang bermata dua, kita katakan. Berlaku buat Bapak Ibu dan saya juga. Yang mengerti kata amin. Ayo kita sama-sama koreksi diri kita semua. Kita mau hidup dalam pertobatan. Itu yang pertama semua ya. Poin yang kedua semua ya. Makasih Tuhan Yesus. Gambaran gaya hidup orang percaya. Yang kedua kita lihat di ayat 42 dan ayat 46. Makasih Tuhan Yesus. Ayat 42 dan 46. Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 46. Makasih Tuhan. Kisah para Rasul 2, kembali lagi kisah 2 ya, ayat 42, loncat ke ayat 46 ya. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita garis bawahi bertekun, kata bertekun ya. Ya, dan dalam persekutuan, kita garis bawahi kata persekutuan juga. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46.
Dengan bertekun, nah lihat kata bertekun lagi. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dari ayat yang namanya Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 46 ini semua ada kata bertekun dalam persekutuan. Jadi poin yang kedua, gambaran gaya hidup orang percaya ya yang disukai Tuhan ya atau dikehendaki Tuhan. Yang kedua dikatakan hidup dalam persekutuan semua. Amin. Jemaat mula-mula ini semua dia nggak pernah meninggalkan persekutuan semua. Selalu duduk bersama-sama memecahkan roti. Selalu bersekutu dengan Tuhan bersama-sama. Kalau kita lihat semua, kenapa sih mereka bertekun sehati ini? Kenapa mereka hidup dalam persekutuan ini semua? Supaya semua hidup mereka ini semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Orang yang hidup bersekutu dengan Tuhan, orang tekun dengan Tuhan semua, pasti hidupnya akan semakin bertumbuh dalam mengikuti Tuhan. Bahkan lebih kenal lagi siapa Tuhan yang dia sembah. Amin. Makanya habis semua pesan saya kepada kita semua, jangan pernah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan semua. Ada amin semua. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya sama Tuhan semua, ayo hiduplah dalam persekutuan semua. Kalau kita renungkan baik-baik semua, ya, bagaimana hidup persekutuan dengan Tuhan semua? Banyak caranya semua. Contoh nih di dalam hal mungkin pribadi kita, jam doa kita. Ya, adakah di rumah kita doa semua? Ya kadang-kadang makan pun lupa berdoa, pendeta. Udah biasa, lupa berdoa. Di rumah apakah kita baca firman Tuhan? Jangan hanya di gereja doang, di LED ini baca Alkitab. Jangan. Ya, itu kita di rumah semua. Di rumah apakah kita bisa memuji nyembah Tuhan? Ini kita bersekutu dengan Tuhan semua. Amin. Kalau di gereja semua beribadah seperti gini semua. Ini kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Amin. Kita disampaikan firman Tuhan supaya kita lebih mengerti lagi semua. Amin. Supaya kita memiliki gaya hidup orang percaya ini bagaimana. Ada persekutuan ini kita diajar. Kita belajar bersama-sama. Supaya kita lakukan semua. Amin. Bisa juga kita di gereja mungkin melalui yang namanya kul. Jangan pernah tinggalkan kul semua. Gereja sudah siapkan kul-kul semua. Maka sekarang ada 21 kul. Ayo yang belum terlibat dalam kul, pesan saya, ayo ambil bagian dalam kul. Katakan kanan kiri, ayo kul. Ya, nggak kul nggak keren semua. Amin. Kenapa? Di kul kita bertumbuh sama-sama. Kita belajar berdoa. Amin. Belajar baca firman Tuhan. Belajar namanya kita sharing firman Tuhan, belajar kesaksian semua. Belajar pimpin pujian dan penyembahan. Kita belajar bersama-sama. Di kul kita nggak ada hebat, kita sama-sama belajar. Yang mengerti kata amin. Makanya pesan saya kepada kita semua, ya seluruh jemaat GB Holy yang belum terhisap di kul, ayo kul. Amin. Kita sama-sama bertumbuh semua. Kita mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kita tahu kedatangan Tuhan dan sangat singkat semua. Kalau Tuhan datang menjemput kita lagi di kul semua, tiba-tiba kita rapture, puji Tuhan. Ya, tapi kalau Tuhan datang semua, tiba-tiba dunia habis semua. Waktu kita lagi di meja judi, percaya nggak terangkat kita semua. Percaya sama saya. Ya, waktu kita lagi di tempat yang namanya mungkin KPKP yang plus semua. Ya, nggak bakal terangkat. Ya, percaya sama saya, kita akan tertinggal di dunia ini. Tapi kalau kita lagi cool, lagi mau nyembah Tuhan, lagi kesaksian, tiba-tiba Tuhan datang, kita terangkat semuanya. Yang mengerti kata amin, beri tepuk tangan, beri meriah pada Yesus. Haleluya semua. Ya, sesama lagi semua. Bisa melalui doa di gereja, ada doa fajar, ada menara doa. Ayo ambil bagian. Gereja udah siapkan semua. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 10 sampai jam 5, jam 12 Bu ya. Ada menara doa. Sambil jemput anak nunggu, tapi ada ngerumpi
di warung kopi, lebih baik datang gereja doa. Amin. Ya, ayo seminggu ada 5 hari kita ada menara doa atau rumah doa. Ambil bagian semua. Tujuannya apa? Kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan semua. Amin. Ada amin semua? Ada lagi mungkin dalam malam doa pujian dan penyembahan di gereja sebulan sekali. Ya, setiap Selasa minggu terakhir semua. Ayo ambil bagian kita. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita memuji nyembah Tuhan di gereja sama-sama. Kita punya gereja yang cukup besar semua. Ya bisa nampung. Ayo kita penuhin. Malam doa pujian penyembahan full bila perlu. Ajak teman-teman kita. Sama-sama kita. Ada amin semua? Ya. Ada juga mungkin melalui namanya kom. Ada kom 100, kom 200. Ayo ikut. Ya ntar rencana Selasa depan ya. Hengki Yesua ya. Ada buka kom 200 ya. Ya sudah lulus kom 100 ikut kom 200. Ya. Amin. Belajar bersama-sama semua. Ya. Bahkan ntar ada kom 100 online ya. Hengki Yesua ada kirim ke saya. Nanti saya akan share kepada Bapak Ibu semua. Ya. Online. Lewat CK4 kalau salah ya. Ayo daftar yang ikut kom 100. Kita belajar sama-sama. Biar kita mengerti. Amin semua. Ayo kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan semua. Saya percaya semua orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan semua. Saya percaya, ya, tidak pernah sia-sia. Amin. Tidak pernah sia-sia semua. Tuhan akan perhitungkan semuanya semua. Amin semua. Makanya pesan saya semua, jangan pernah kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan-pertemuan cool, jangan pernah semua. Mari menjelang kedatangan Tuhan dan semakin singkat ini semua. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan semua. Dengan hati yang takut dengan Tuhan. Tapi nggak boleh asal-asalan semua. Ya daripada saya ntar dicari Pak Gembala ya. Ntar kalau saya nggak datang ke ibadah, ntar ditanyain. Ya termuka aja lah. Itu nggak boleh. Itu takut sama manusia. Harus takut sama Tuhan. Amin. Ya, pas saya dicari Pak Gombuam sebagai gembala kul saya takut saya. Ya. Nggak boleh begitu semua. Saya benar-benar karena saya takut sama Tuhan. Amin. Saya datang beribadah karena saya takut sama Tuhan. Bukan dicari gembala kul, dicari Pak Gembala. Amin. Ya nggak boleh asal-asalan semua. Atau terpaksa. Ya, atas istri bilang, kalau kamu gak ke gereja, saya gak mau masakin kamu ntar. Makan tuh Indomie sendiri. Dia terpaksa ke gereja. Nggak boleh begitu. Amin. Jadi saya datang beribadah karena memang dari hati saya mengasihi Tuhan. Saya bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena terpaksa, bukan. Tapi saya benar-benar mengasihi Tuhan. Yang mengerti kata amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah pada Yes, haleluya. Ya. Bahkan semua, ya. Firman Tuhan dengan jelas katakan di kitab 1 Timotius 4 ayat yang 7b. Makasih Tuhan Yesus. 1 Timotius 4 ayat 7b. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b. Ya, demikianlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Alkitab dengan jelas adalah latihlah. Yang namanya latih itu ya harus disiplin. Amin. Tidak ada yang namanya atlet olahraga latihan suka-suka dia. Yang namanya latihan itu harus disiplin. Kalau jadwalnya latihannya seminggu misalnya 5 kali, ya harus ikutin. Kalau nggak ikutin ya dicoret jadi atlet. Setuju semuanya? Sebaliknya kita sebagai anak Tuhan, ya kita harus hidup dalam persekutuan. Latih diri kita beribadah. Latih diri kita yang namanya ikut cool. Harus disiplin. Ada amin? Jangan minggu ini ibadah karena perjamuan kudus gereja rame gitu. Malu semua sama Tuhan semua. Ya, perjamuan kudus rame, enggak perjamuan kudus sepi. Enggak bisa begitu, setiap minggu harus rame. Setiap minggu harus datang beribadah, disiplin sama Tuhan. Ada amin? Ya. Jangan, minggu 3 lah, biar anak saya didoain sama Pak Gembala. Rame dalam minggu 3. Nah boleh begitu semua. Yang penting kita amin. Latih diri kita. Yang namanya latihlah dirimu. Latih ini artinya disiplin. Katakan disiplin. Ya, harus disiplin beribadah.
Walaupun hari ini ada pertandingan sepak bola Portugal lawan Inggris lawan Belanda, tetap beribadah. Ya, ngantuk Pak Pendeta karena nonton. Kau nonton kamu bela-belain nggak tidur. Di gereja kau malas. Ya, jangan sampai lagi nonton semangat semua serangan jantung kau mati dah lagi nonton. Repot semua. Ya, saya dukung Belanda, ternyata 2-1 Inggris menang. Benar gak ya? Ya, saya nggak nonton ya. Tapi pendeta kan lihat berita juga kan. 2-1, aduh Belanda kalah lagi, saya dukung Belanda. Ya, 2-1, serangan jantung dan meninggal bahaya kita. Ada amin? Udah kurang tidur. Ya. Ya, akhirnya penyakit banyak lagi semua. Ayo lebih baik kita beribadah sama Tuhan. Latihlah dirimu. Amin. Ada disiplin. Saya percaya semua, orang-orang yang hidupnya, kalau dia disiplin dalam beribadah semua, itu gak ada ruginya. Lanjut ayat 8 semua ya, kita lihat ayat 8-nya. Saat kita latih diri kita beribadah, next ayat 8-nya. Dia bilang begini, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ingat, ibadah itu apa? Persekutuan dengan Tuhan itu berguna semua. Dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Persekutuan dengan Tuhan itu berguna dalam segala hal. Karena dikatakan mengandung apa? Janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Alkitab katakan ini bukan berguna semua. Kita beribadah itu berguna, mengandung janji semua. Untuk hidup ini dan hidup akan datang semua. Makanya semua waktu kita beribadah itu semua. Ada firman Tuhan disampaikan semua. Kita mengerti. Supaya hidup kita dipersiapkan menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin? Ya. Makanya semua, mari semua, kita harus beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Mari, orang yang hidup beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan semua. Saya percaya kehidupannya, karakternya akan berubah. Yang dari yang namanya jelek akan berubah ke yang baik semua. Ada buah pertobatan tadi semua. Orang yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan semua, ya, dia akan sadar, oh saya salah loh, ya, ternyata saya ini orangnya begini, saya mesti berubah, amin, ya, waktu kita lagi nyembah Tuhan, kita diingatkan Tuhan, Tuhan jamah hati kita, ternyata saya ini ada simpen dosa, saya harus akuin, saya harus bertobat sama Tuhan, pasti hidup kita akan berubah semua, amin, orang yang hidup bersekutu dengan Tuhan, saya percaya, ya, hidupnya pasti berbeda semua. Yang mengerti kata amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah pada Yesus semua. Haleluya semua. Bahkan orang-orang yang hidupnya ya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan semua. Kita lihat ayat 43-nya. Kisah Rasul 2 ayat 43 ini. Orang yang bersungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, ini gak ada ruginya. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat 43-nya. Kisah para Rasul 2 ayat 43. Dan begini ayat 43. Maka ketakutan mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan apa? Banyak mukjizat dan tanda semua. Waktu kita hidup bersekutu dengan Tuhan semua. Ingat. Jemaat mula-mula ini kita kan takut apa? Ada mukjizat demi mukjizat terjadi semua. Amin. Ini luar biasa semua. Tiba-tiba semua kita lagi duduk di sana, Tuhan jamah hati kita sakit misalnya. Ya. Dalam nama Yesus Tuhan jamah sembuh. Amin. Ada mukjizat terjadi. Tiba-tiba saya datang ke gereja, saya ini kayak terikat. Ya ada roh yang mencengkram saya. Tidak enak tubuh saya ini. Tiba-tiba didoain dalam nama Yesus lagi puji penyembahan semua. Setan pergi dalam nama Yesus. Ada mukjizat terjadi. Sakit pinggang, ya, sakit kaki. Ya. Ada mukjizat. Ingat mukjizat masih ada. Orang yang sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan, saya percaya akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah pada Yesus. Haleluya semua. Ya. Yang kedua, hiduplah dalam persekutuan. Yang terakhir semua, yang ketiga semua ya. Karena dengan cepat ya kita masuk perjamuan kudus. Yang ketiga kita lihat ya gambaran hidup orang percaya ini yang disukai sama Tuhan dan dikehendaki Tuhan semua. Yang ketiga ya. Yang pertama, hidup dalam pertobatan. Yang kedua, hidup dalam persekutuan. Yang terakhir yang ketiga ini ya, kita lihat ayat 44 dan ayat 45-nya. Makasih Tuhan Yesus. Ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap apa? Bersatu. Ini bersatu, artinya mereka unity.
Setelah mereka percaya sama Tuhan, mereka tetap bersatu. Dan ini luar biasa, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Next, ayat 45-nya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan apa? Keperluannya masing-masing. Ya, jadi bagi semua mereka menjual yang namanya harta milik mereka, membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Amin. Ya, dari ayat ini semua saya renungkan semua ini, dikatakan semua orang nih bersatu, semua orang percaya bersatu. Ini artinya semua, ya, mereka bersatu saling yang namanya melayani. Amin. Jadi semua, ini orang percaya ini, ya, mereka disukai semuanya sama Tuhan dan semua orang. Apa? Mereka bersatu, saling melayani. Ini penting semua. Kita nggak ada yang hebat, nggak ada yang pintar semua. Mari kita belajar kepada jemaat mula-mula ini. Mereka tetap bersatu. Nggak saling sikut sana, sikut sini. Temannya lagi sakit, mereka doain. Lagi sakit, mereka doain namanya sembuh. Mereka teman lagi susah, dia tolong. Kadang-kadang kita begini, rasain dulu, ya, orang lagi masalah diceritain kemana-mana, ya, kadang-kadang manusia begitu semua. Tapi kita mau belajar pada jemaat mula-mula ini, orang ada masalah tolong mereka. Ingat, kita gosipin, kita omongin semua, tidak bisa menyelesaikan masalah juga. Yang ada orang bilang kita penggosip. Saya ada teman saya bilang begini, bro, dibilang ya, kalau kamu berteman sama orang, suka ngomongin orang, hati-hati bro. Kenapa? Suatu saat kamu pun akan diomongin sama dia. Amin. Benar semua. Contoh nih, kalau ketemu orang, dia ngejelekin si A, si B, si C, si D. Percaya ada waktunya kita diomongin juga. Benar gak? Pasti semua. Lebih baik kita tolong, cari solusinya. Amin. Seperti jemaat mula-mula ini, mereka gak saling menjatuhkan. Tapi mereka saling melayani, mereka bersatu. Coba kalau kita jemaat GB Holy bersatu semua. Amin. Ada yang sakit kita sama-sama. Makanya di kulit penting nih bagi semua ya. Kalau ada yang sakit, kita kunjungi sama-sama, kita doain mereka. Ini kita bersatu. Saling melayani. Ada amin. Ini penting semua. Kita belajar kepada jemaat mula-mula ini semua. Ya, mereka nih sungguh luar biasa jadi pengikut Kristus semua. Mereka nih memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka nggak cuek, mereka nggak egois semua. Tapi mereka saling yang namanya melayani semua. Bahkan mereka bersatu, bahkan yang luar biasa mereka menjualkan harta mereka semua. Untuk dibagikan kepada orang yang miskin, dibagikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan semua. Coba semua kita belajar semua. Jemaat GB Holy, terutama antara kita dulu lah. Saling perhatikan. Ya, kalau teman kita susah, ayo kita belajar, kuatin mereka, hiburkan mereka. Amin. Amin. Makanya semua, pesan saya kepada kita semua, mari semua, belajarlah hari-hari ini. Hidup kita saling yang namanya melayani semua. Amin. Kenapa kita saling melayani semua? Karena firman Tuhan dengan jelas katakan di Markus 10 ayat 45. Kita lihat. Markus 10 ayat 45, makasih Tuhan Yesus. Markus 10 ayat 45, makasih Tuhan. Markus 10 ayat 45, demikianlah firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ingat, Yesus datang ke dunia ini untuk melayani semua. Ada amin. Ya, bahkan Yesus datang ke dunia ini ya, memberikan nyawanya buat kita semua, Nyawa taruhannya. Ya, diberikan nyawanya buat kita supaya kita selamat semua. Kalau kita sadar semua, Tuhan yang kita sembah, Yesus datang untuk melayani semua. Udah selayaknya kita juga ya, hidup ini ayo kita melayani, saling melayani. Mungkin saya nggak bisa melayani di gereja. Ayo melayani teman saudara kita, suami kita, istri kita, teman-teman kita. Ayo kita melayani mereka. Enak aja Pak Pendeta, saya diijak-ijaknya. Emang siapa kita diijak-ijak, bisa nggak? Nggak bisa. Amin. Nggak mungkin semua. Kita rendah hati belajar melayani semua.
Amin. Yesus pun melayani. Amin. Belajar untuk meneladani Tuhan Yesus semua. Ayo kita melayani. Kita di kul, terutama di kul, kita ada kul 12 orang yang saling melayani. Ada amin. Ya, kita sama-sama semua. Kita rindu semuanya kita ini bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan semua. Amin. Kita rindu semuanya jemaat GB Holy. Ya, semuanya masuk surga. Amin. Yang penting bagian kita, ayo sama-sama kita bertumbuh sama-sama. Kita harus melayani semua. Kalau kita bicara tentang saling melayani semua ya, berarti ini artinya memiliki kepedulian terhadap orang lain semua. Ya, dia peduli sama orang lain. Yang namanya melayani dia peduli, dia care sama orang lain. Suami sebagai istri ya, suami pulang kerja capek, ayo ajak ngomong, pijit suami ya. Melayani kan semua. Amin. Ya harus seharian dikerja capek-capek, ayo kita layani. Masak makan yang baik. Jangan suami pulang kerja, enggak ada nasi, enggak ada sayur. Jangan semua, belajar kita melayani semua. Amin. Orang yang melayani semua artinya memiliki kepedulian besar terhadap orang lain. Saya renungkan semua ya. Memiliki yang namanya kepedulian terhadap orang lain ini. Nah, ini tambah lagi, ada 3 poin lagi semua, tercepat karena waktu ya. Yang pertama, peduli pada penderitaan orang semua. Nama hidup ini semuanya kita ini tidak sempurna. Setiap orang ada masalah. Amin. Amin. Saya punya masalah, Bapak Ibu semua punya masalah, semua orang punya masalah. Mari kita belajar peduli pada penderitaan orang semua. Amin. Ya. Mari kita tunjukkan ya, ada empati sama orang lain, peduli sama orang lain semua. Saat mungkin mereka lagi mengalami masalah musibah semua. Ada masalah kemalangan dalam hidupannya, ada musibah yang benar berat. Ayo kita belajar care, peduli sama mereka. Kuatkan mereka, hiburkan mereka semua. Amin. Saya percaya waktu kita hiburkan mereka, Pak Pendeta. Saya kan banyak masalah juga, Pak Pendeta. Ingat semua, waktu kita hiburkan mereka, kita kuatkan mereka semua. Percayalah semua, Tuhan akan memberi kekuatan buat kita. Amin. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai semua. Amin. Kita kuatkan mereka, kita hiburkan mereka, kita pun akan dikuatkan Tuhan. Kadang-kadang kita manusia tunggu sempurna. Tunggu saya nggak punya masalah lagi, saya hiburin mereka. Nggak bisa semua. Selagi hidup ini kita semua punya masalah. Mas saya bilang, kemarin saya ketemu jemaat semua. Saya bilang, kamu punya masalah, kamu tahu gak saya punya masalah juga. Dia ngomong, Pak Gem ngomongnya enak. Begini. Saya bilang, saya punya masalah. Masalah kamu cuma satu. Saya hadapin 745 jemaat ini nih. Satu persatu. Benar gak? Satu-satu nih. Pak Chandra gimana ya? Benar kan? Ceduse gimana? Pak Hakim gimana? Hadapin 700 orang saya bilang. Berat saya ini. Benar gak? Tapi saya belajar. Ya, apa yang saya bisa lakukan, saya hibur kamu. Saya bilang. Kalau saya nunggu saya sempurna, saya nggak bisa hiburin kamu. Amin. Ayo semua, kita belajar peduli pada penderitaan orang semua. Ya, orang lagi banyak mengalami masalah, apapun kita hiburkan dia, kita kuatkan mereka. Karena firman Tuhan dengan jelas katakan di kitab Roma 12 ayat 15. Kita lihat. Roma 12 ayat yang 15. Makasih Tuhan Yesus. Dengan cepat. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang-orang yang menangis. Kita harus berempati semua. Mari belajar peduli pada penderitaan orang semua. Amin. Amin bagi semua. Berikutnya bagi semua, peduli pada kebutuhan. Yang pertama peduli pada penderitaan, yang kedua peduli pada kebutuhan semua. Hari-hari ini semua banyak orang ya mengalami masalah ekonomi semua. Mungkin kadang-kadang beli makan pun mereka nggak cukup semua. Kita belajar kepada jemaat mula-mula semua. Mereka apa? Menjualkan harta milik mereka. Bagikan pada orang yang membutuhkan. Mari semua. Kita harus peduli pada kebutuhan orang. Ya, orang lagi susah, ayo kita belajar tolong mereka semua. Amin. Mereka lagi mungkin susahan makanan. Kita ada beras 5 kilo. Kita bagi 2 kilo buat dia. Yang buat kita 3 kilo. Percaya. Tuhan tidak pernah berhutang sama kita semua. Amin. Bantu orang sebisa kita semua.
Masa saya sering bilang begini, ya kalau kita bantu orang, ntar Pak tunggu saya punya duit 10 miliar. Saya bilang kamu 100 ribu pun udah setia, gimana 10 miliar. Belajar apa yang ada pada kita, yang mengerti kata amin. Ya saya ingat semuanya, saya pernah kesaksian semuanya. Saya pernah melayani di satu jemaat di Tangerang semua. Kita tahu Tangerang tuh buruh pabrik semua, benar gak? Banyak buruh pabrik tahun berapa tuh ya sebelum Covid, saya melayani satu cabang dari Rion 3. Tiba-tiba waktu saya pulang, saya dikasih salam tempel semua. Salam tempel tahu apa semua? Ada amplop di saya. Kenapa ini saya bilang? Saya tahu mereka buruh pabrik. Kerjanya, ada bisa saya bilang ini buat kamu. Terus akhirnya Pak Pendeta bilang, udah Pak Pendeta. Dia tahu memberkati seorang hamba Tuhan itu berkatnya lain. Saya nangis semua. Ini seorang buruh pabrik gajinya berapa sih? Dia berkatin saya semua. Dia bukan orang kaya. Buruh pabrik gajinya berapa? Mari semua kita belajar menabur, membantu yang namanya kebutuhan orang, ya sesuai dengan kemampuan kita. Ada amin. Saya bisa beli 1 kilo beras buat dia, puji Tuhan buat bertahan hidup 1 hari dia. Amin. Ya percaya hari kedua Tuhan akan tunjuk siapa lagi. Yang penting bagian kita lakukan semua. Mari belajar. Hari-hari ini semua, peduli pada kebutuhan orang semua. Mereka lagi sakit semua. Ayo kita belajar, datangin. Ya semalam ya saya ditelepon Pak Cece sama Ahok. Ya, anak Pak Cece ya, ada Ahok tuh ya. Pak ada orang sakit. Ayo, padahal saya itu mau siapin bahan khotbah semua. Ya, tapi kan orang sakit saya terpaksa lah saya pergi. Ya, pergi saya bisa. Pergi 7 tahun semua. Enggak bisa jalan semua. Sedih banget semua. 7 tahun, gak bisa jalan, umurnya udah 4 sisoi, 84 tahun umurnya. 7 tahun gak bisa jalan. Bahkan punggungnya udah borok. Sedih. Kita pun kesana pun kuatin, panggil nama Yesus. Dia bukan orang Kristen semua. Cuma saya bilang panggil nama Yesus. Saya bilang hanya Yesus bisa tolong kamu. Coba Apo, saya bilang Apo panggil nama Yesus. Pak Cece, sudah panggil nama Yesus, dia mau. Yesus tolong naik. Amin semua. Mari kita belajar. Ya, orang sakit kita datangin, kunjungin. Aku bilang, Pak, enggak tahu kenapa saya bisa datang ke sana, dia bilang. Dia tergerak hatinya datang ke sana. Dia bilang mau enggak didoain. Dia mau dia telepon Pak Cece, Pak Cece telepon saya. Kami pergi sama-sama. Amin. Mari semua, kita belajar peduli pada kebutuhan orang semua. Yesus sekalipun semua. Dia care sama orang semua. Orang yang susah semua. Yesus tergerak hatinya semua. Untuk memberi makan kepada orang semua. Orang yang sakit. Yesus doain semua. Amin. Udah selayaknya kita semua. Ketemu orang lagi susah. Apa yang ada pada kita. Ayo belajar berkatin. Amin. Dia lagi susah. Benar-benar susah nih kita berkatin. Sebisa kita. Dia lagi sakit semua. Belajar tawarin, Pak mau gak saya doain Pak. Apho, Akung, Asuk, mau nggak saya doain? Amin. Saya nggak bisa saya nggak bisa periksa karena saya bukan dokter. Saya cuma bisa doa. Doain dalam nama Yesus sembuh. Amin. Doain semua. Mari peduli sama kebutuhan orang semua. Percayalah semua. Waktu kita lakukan bagian kita semua, selebihnya Tuhanlah yang melakukannya semua. Yang penting bagian kita lakukan. Yang mengerti kata amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah pada Yesus semua. Yang terakhir semua. Jadi yang pertama, kalau kita saling bersatu, saling melayani, artinya kita peduli sama orang lain semua ya. Kita nggak boleh egois. Yang pertama dikatakan peduli pada yang namanya penderitaan orang semua. Mari kita berempati, belajar semua. Amin. Kita kuatkan orang, hiburkan mereka. Amin. Mereka dalam keadaan berduka datangin semua. Kuatkan mereka, hiburkan mereka. Sebisa kita. Ya. Orang lagi yang kedua, peduli pada kebutuhan sesama orang lain semua. Mereka lagi kekurangan uang. Mereka butuh makan. Ayo kita belajar care sama mereka. Makanya kita bersyukur kita ada Holy Berbagi. Kita bisa memperhatikan orang-orang lain juga semua. Amin. Kita walaupun kita kasih 5 kilo beras. Ada berkat lain makanan, telur segala macam semuanya. Ya kita coba sebisa kita semua. Kita mau care sama orang semua. Amin. Saat mereka sakit kita belajar doain semua. Ayo. Amin semua. Kalau memang kita ada berkat lebih, ayo kita panggil dokter. Hanya baca cerita. Kalau kami ketemu orang nih,
Kalau memang kita nggak bisa tanganin, oh enggak ada duit ke dokter, panggil dokter. Dokter Usada, Pak Cece ya. Pak Cece telepon dokter Usada, suruh bayar dari Diakonia yang bayar. Tanya Pak Cece. Mana ada AI ya? AI itu mana? Tadi ada AI dia sebelah tetangga ya. Saya datang ke sana, saya lihat suami sakit. Saya panggil dokter Usada, Pak Cece panggil dokter Usada. Bahkan kita gereja bawa suaminya ke rumah sakit, Pak Cece bawa. Pulang jemput lagi. Kita peduli semua. Waktu kita peduli pada kebutuhan orang semua, orang akan melihat anak-anak Yesus semua. Amin. Ini gaya hidup kita semua. Yang mau dikatakan amin semua. Amin. Yang terakhir semua, peduli pada keselamatan orang lain semua. Kita nggak boleh egois semua. Ini penting. Ingat, Tuhan telah menyelamatkan kita semua. Kita sudah mengenal kasih Tuhan. Ingat, kita harus bagikan kepada orang lain semua. Yesus sendiri bagi semua. Dia peduli pada keselamatan orang semua. Makanya Alkitab katakan di kitab Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat 17. Makasih Tuhan Yesus. Kita lihat Matius 4 ayat 17. Dikatakan begini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus peduli pada keselamatan orang semua. Yesus rindu orang bisa mengenal Dia. Mari semua, pesan saya pada kita semua. Kita harus peduli juga pada keselamatan orang lain. Kita bagikan ya tentang Yesus buat orang lain semua. Ingat, Yesus datang ke dunia ini telah menebus dosa-dosa kita. Supaya kita selamat semua. Kita memperoleh pengampunan dosa. Mari kita bagikan kepada orang lain juga semua. Makanya semua hari-hari ini semua kita harus haus akan jiwa-jiwa. Amin. Makanya semua orang kalau mau baptis, saya cepat baptis. Kemarin kita ada baptis lagi. Hari Minggu ada baptis kan? Kemarin Sabtu baptis lagi semua. Beri tepuk tangan namanya pada Yesus semua. Kita haus jiwa-jiwa. Kita rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan semua. Amin. Pedulilah kepada keselamatan orang lain semua. Jangan hanya buat kita sendiri. Amin. Peduli sama orang lain. Yesus mempeduli semua. Supaya orang-orang semua bisa mengenal Yesus semua. Mari pesan saya kepada kita semua. Milikilah hati yang bersatu untuk saling melayani semua. Amin. Mari kita bersatu saling melayani. Ya, perhatikan yang namanya orang orang sedang mengalami masalah. Ya, mereka hidup dalam penderitaan. Ya, hidup dalam peduli pada kebutuhan orang, peduli pada keselamatan orang semua. Ayo kita saling yang namanya melayani semua. Kita rindu melalui kehidupan kita ini semua. Benar-benar nama Tuhan dipermuliakan semua. Amin. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan semua. Amin. Amin. Saya percaya semua. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki yang namanya gaya hidup yang disukai sama Tuhan semua. Kita memiliki yang namanya gaya hidup yang namanya bisa jadi berkat buat orang lain semua. Melalui yang namanya hidup dalam pertobatan, hidup dalam persekutuan, hidup bersatu saling melayani semua. Saya percaya semua. Firman Tuhan katakan di Kisah Rasul 2 ayat 7b tadi semua. Dikatakan kita semua disukai oleh semua orang. Amin. Sakitnya hidup dalam pertobatan. Amin. Hidup dalam persekutuan, bersatu saling melayani semua. Saya percaya semua. Hidup kita akan disukai sama semua orang. Sehingga dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan semua. Amin. Amin semua. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan semua. Bukankah para hamba Tuhan telah mengatakan tahun 2033 everyone semua akan berjumpa dengan Yesus semua. Amin. Melalui siapa? Melalui kehidupan kita. Karena kita memiliki gambaran semua. Ya, gambaran yang namanya disukai sama Tuhan. Ya, yang dikehendaki sama Tuhan. Maka orang melihat melalui kehidupan kita ini, nama Tuhan dipermuliakan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan semua. Jesus for everyone semua. Yesus untuk semua orang. Ya, melalui kehidupan kita ini. Ya, kita rindu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Tuhan berkati semuanya berlimpah-limpah. Baik, kita berdoa bersama-sama. Siapkan hati kita untuk kita masuk perjamuan kudus. Kami bersyukur buat kebaikan Kau bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan kami telah mendengar firman Tuhan. Kami diajarkan Tuhan, kami memiliki Tuhan gambaran hidup sebagai orang percaya yang disukai sama Tuhan ya Tuhan. Kami percaya kami memiliki gambaran hidup
Tuhan Yesus. Kami meneladani Yesus semua. Kami melihat ya Tuhan Yesus, kehidupan kami akan disukai semua orang seperti jemaat mula-mula ya Tuhan Yesus. Di mana setiap hari akan banyak orang datang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Pakai kami umat-umat-Mu hari-hari Tuhan Yesus, untuk kami memiliki hidup, gaya hidup yang dalam pertobatan Tuhan Yesus. Kami memiliki hidup dalam persekutuan. Kami memiliki hidup bersatu, saling Tuhan melayani Tuhan. Baik melalui penderitaan orang, kami mau empati pada berita orang. Kami gak mau cuek Tuhan, kami mau berempati ya Tuhan. Bahkan ajar kami juga Tuhan Yesus, untuk kami Tuhan Yesus, untuk memperhatikan ya Tuhan orang lain yang membutuhkan Tuhan. Mereka sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami masalah keuangan. Mari pakai kami untuk kami bisa membantu mereka. Seberapapun kami membantu mereka Tuhan, kami percaya kami mau memuliakan nama Tuhan ya Tuhan. Bahkan ajar kami juga untuk Tuhan menaruh Tuhan Yesus peduli kepada keselamatan orang lain. Ajar kami care kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Hamba berdosa bicara, terus Roh Kudus mengurapi mereka. Ada hikmat Tuhan dan pengurapan Tuhan menyertai mereka semua. Biar umat-umat-Mu semuanya diberkati Tuhan. Biarlah visi di bulan Juli ini menyertai mereka ya Tuhan, umat-umat-Mu. Mereka memiliki gaya hidup yang Engkau ya Tuhan. Sehingga melalui kehidupan mereka terus Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Yang bekerja berkati pekerjaan mereka, yang berusaha berkati usaha mereka. Semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang dalam sekolah, studi mulai hari Senin ini, berkati mereka. Ada hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan menyertai anak-anak sekolah kami. Mereka jadi anak yang pintar, jadi anak yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Hamba bersesabi bicara, terus Roh Kudus mengurapi umat-umat-Mu. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Sebentar kami masuk perjamuan kudus ya Tuhan. Kami tahu perjamuan kudus adalah perjamuan Engkau sendiri. Engkau mengajar pada kami semua untuk kami makan dan minum mencari yang benar. Kami rindu perjamuan kudus kami diberkati ya Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, saya ajak kita semua untuk kita ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapakah kita ini? Sebelum kita kenal akan Tuhan, kita adalah orang-orang berdosa di depan Tuhan. Kita tahu upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu semua, saya ajak kita semua ambil sikap doa. Kita mau ingat-ingat kebaikan Tuhan. Kalau ada dosa yang kita lakukan hari-hari ini, mari akuin di depan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan simpan dosa habis semua. Ingat upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya. Kita akuin dosa-dosa kita. Percaya firman Tuhan dengan jelas katakan di kitab 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Mari bagi semua, saya ajak kita semua ambil sikap doa. Jangan hiraukan kanan kiri kita. Ini usaha kita pribadi sama Tuhan. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jika ada dosa yang telah akuin di depan Tuhan, Tuhan akan ampuni dosa-dosa kita. Mari semuanya bersikap doa semua. Karena kita mau mulai perjamuan kudus ini, kita diberkati semua. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Mari para hamba Tuhan untuk bisa maju ke depan, untuk bisa bantu saya perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk kami duduk sidangan dengan Engkau ya Tuhan. Kami rindu mulai perjamuan kudus ini diberkati ya Tuhan. Lagi ampuni dosa-dosa kami, baik ini batu sandungan bagi orang lain, baik sengaja tidak sengaja kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Kami mau kudus di depan Engkau Tuhan. Kami rindu, kami diberkati Tuhan. Mulai perjamuan kudus ini, kami yang sakit disembuhkan Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat semuanya, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kita berdoa Tuhan, haleluya, amin. Mari para hamba Tuhan untuk bisa bagi perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini peruntukan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, bagi anak-anak yang usianya di bawah 12 tahun dan mengambil perjamuan ini. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kasihnya padaku dan
Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita masuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sebab apa teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ora basyara pada makasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua. Kita angkat cawan anak kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan. Mari kita angkat cawan anak kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan indah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku? Perbuatan yang disediakan kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukan cawan yang akan kita minum, ada persekutuan dengan darah Yesus. Amin, bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua, saja kita semua naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan Yesus. Yang berdiam diri semua. Kita bersyukur sama Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Engkau Tuhan. Kau baik. Terima kasih buat kebaikan Engkau Yesus. Terima kasih. Mari katakan terima kasih. Katakan simbung Tuhan Yesus. Katakan tamsia ya Tuhan Yesus. Katakan malu tergodang Tuhan Yesus. Kau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Kami bersyukur buat kebaikan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan Kau berikan buat kami Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Kau baik. Mari semua angkat kedua tangan tinggi di depan Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita. Mari angkat kedua tangan kita. Mari bersyukur sama Tuhan. Kau lihat Tuhan Yesus. Kau lihat anak-anakmu Tuhan pada pagi hari ini. Mereka mengangkat kedua tangan di depan Tuhan Yesus. Dalam hati mereka ya Tuhan. Apa pergumulan mereka hari ini? Hampiri mereka. Hampiri mereka. Yang lemah Kau kuatkan. Yang susah Kau hibur. Yang sakit Kau sembuhkan. Kami percaya. Kami bersekutu sama Tuhan. Ada mukjizat-Mu. Ada mukjizat-Mu terjadi saat ini. Terima. Terima. Fire. Fire. Terima. Terima dalam nama Yesus.
Jamah umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Jamah mereka. Puaskan mereka ya Tuhan Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Biarlah api Roh Kudus membakar umat-umat-Mu. Terima dalam nama Yesus. Berkati mereka semuanya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan Yesus. Bahkan hari-hari ini tolong mereka, jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Biar umat-umat-Mu bergairah dalam mengikuti Engkau. Mereka memiliki gaya hidup yang mencerminkan Kristus, yang memiliki gaya hidup Tuhan yang luar biasa. Orang melihat dari Yesus bersama dengan mereka, sehingga hidup mereka disukai sama semua orang. Dan ini terima dalam nama Yesus Tuhan. Berkati mereka semuanya berlimpah-limpah. Yang berumah tangga berkati rumah tangga mereka. Suami istri diberkati, orang tua dan anak diberkati Tuhan. Rumah tangga mereka kuat, rumah tangga mereka diberkati ya Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jangan tinggalkan mereka sendiri pun. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai umat-umat-Mu. Ada perlindungan Tuhan menyertai mereka semua. Setiap roh maut, roh kecelakaan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus ya Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu semuanya dalam lindungan Tuhan. Mazmur 91 digenapi. Terima dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Mari sedengar berkat Tuhan. Katakan terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan umat-umat-Mu semuanya dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan yang pelihara mereka, Tuhan yang lindungi mereka, Tuhan jaga mereka semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Berdoa khususnya buat anak-anak kami Tuhan. Dalam masuk masa studi mereka Tuhan. Di semester yang selanjutnya Tuhan Yesus. Biar ajaran baru Engkau berkati mereka semuanya berlimpah-limpah. Kami rindu anak-anak kami semua diberkati Tuhan. Jadi anak yang pintar, jadi anak yang luar biasa. Dari masa muda mereka, masa pendidikan mereka persiapkan terus mereka menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Kami perkatakan anak-anak kami adalah anak yang pintar. Anak-anak kami anak yang luar biasa Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka semua. Jaga mereka, lindungi mereka semua. Pakai mereka jadi berkat di lingkungan sekolah mereka. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Bahkan ada takut akan Tuhan. Lebih lagi atas mereka semua. Terima kasih buat semuanya. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan Kau. Mari Bapak Ibu semua, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua akan mengembalikan miliknya Tuhan. Kita tahu kita bekerja sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Inilah waktunya kita mengembalikan miliknya Tuhan.
Berkati anak-anak-Mu hanya mengembalikan miliknya Tuhan. Kami tahu Tuhan kami bisa bekerja sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bahkan harta yang kami miliki, pendapat yang kami miliki semuanya miliknya Tuhan. Kami mempersembahkan kepada Tuhan Yesus Tuhan. Biar kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami mengembalikan miliknya Tuhan sepanjang bulan Juli ini. Mereka semuanya diberkati berlimpah-limpah. Karena kami tahu kami mengembalikan miliknya Tuhan karena kami mengasihi Tuhan, kami sayang kepada Tuhan. Percaya saya mengembalikan miliknya Tuhan, Tuhanlah yang memberkati kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus, karena janji-Mu bagi kami, ujilah aku, saya mengambil miliknya Tuhan, Tuhanlah Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Kamu buka jalan bagi kami, pada pintu-pintu mukjizat terus terbuka atas kehidupan kami semua. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus, kami hanya mau berjaya taat di hadapan Tuhan, hanya percaya ketaatan selalu mendatangkan berkat. Terima kasih buat semuanya Yesus, hanya dalam nama Yesus berdoa, mari yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati semuanya, shalom semuanya, haleluya.